Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawaril karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa qadaras samawati wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi abraril tayyibin at-tahirin wa sallimu adim ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilallahi taubatan nasuha fa inni atubu ilallahi mi'atan marrah. Puja dan puji hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Rabbus Samawati wal Ardi, yang telah menanamkan cahaya iman di dalam hati, cahaya Islam di dalam jiwa ini, serta kesehatan ruhani dan jasmani, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, dambaan kita, kepada seorang yang telah berjuang demi agama Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman dan Islam. Beliaulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai ke kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada dewan juri di musabaqah Sarhil ini, semoga selalu ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami bertiga akan mempersembahkan kepada penonton semuanya sebuah syarhil yang berjudul Bertaubatlah kepada Allah yang Maha Ghafur. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita sudah tahu bahwasannya kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa-dosa, entah itu karena lupa ataupun memang disengaja. Mungkin saja kita hanya manusia biasa itu bersih dari dosa, karena suatu itu perkara itu gampang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangankan kita yang hanya manusia bersih dari dosa, bahkan para nabi pun itu digelapkan oleh para ulama bahwa mereka bersih dari dosa. Terus bagaimana bagi kita yang orang biasa? Maka dari itu kita selaku manusia biasa tetapi ingin sah kita ibadah kita agar kita bertakwa, maka wajib bertaubat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana langkah awal kita agar bertaubat? Salah satunya yaitu mengingat bahwasannya dosa merupakan suatu kejelekan dan juga banyak madaratnya. Semua yang terlihat enak, terasa nikmat,
tetapi menyalahi hukum agama itu merupakan suatu dosa. Dan ingatlah bahwasannya dosa merupakan sesuatu yang merusak amal kita, mencegah rahmat yang akan datang kepada kita, dan masih banyak lagi kemadaratan dan kejelekan-kejelekannya. Di antaranya ketika kita, apalagi beliau-beliau yang emang sudah candu akan minuman-minuman keras, narkoba, itu merupakan suatu kedosaan. Ketika sudah meminum minuman keras, pikiran sudah akan negatif dan juga kesehatan akan buruk, itu merupakan kejelekan, madorot. Sebagaimana waqala Roma irama pidang dutihi, minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan kuteguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Walaupun setetes, jangankan setetes, memegang botol yang ada pada minuman keras itu merupakan sebuah dosa. Maka dari itu tinggalkanlah kemadaratan, kedosaan itu. Karena ketika kita sudah mengingat akan kejelekan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita jikalau kita taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah penerima taubat. Sebagaimana dalam Qur'annya, dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu kana lil alamin ghafura. Yang artinya, Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka sungguh dialah yang maha penerima taubat. sudah jelas di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebenarnya yang penerima taubat. Maka dari itu kita selaku manusia yang emang tidak yang sangat dosa, kita sadar bahwasanya kita adalah pendosa, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah penerima taubat. Ketika sudah taubat, artinya kita sudah membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor sudah bagus kembali, maka kita memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki pekerjaan-pekerjaan dengan hal-hal yang baik, tidak akan ada lagi yang negatif. Karena kalau yang negatif tadi dosa. Dan itulah sebenar-benarnya taubat. Dan juga Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita. Beliau sudah taubat 100 kali dalam sehari. Dengan hadisnya yaitu yang berbunyi, Tubu ilallahi taubatan nasuha fa inni atubu ilallahi mi'atan marrah. yang artinya Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali. Dan itulah contoh Rasul kita, pemimpin kita sudah mencontohkan kepada kita. Beliau yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa, tetapi beliau terus bertaubat. Karena apa? Mencontohkan kepada kita yang hanya manusia biasa, tak luput dari dosa, kita harus taubat kepada Allah Subhanahu. Sadar diri, bos. Sekian dari kami, kesimpulannya yaitu kita hanya manusia biasa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.